Ya, baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan fisik mata. Jadi dalam pemeriksaan fisik mata, yang pertama tentunya kita melakukan penggalian terhadap penyakitnya pasien dengan anamnesis. Nah, seperti biasa dalam proses anamnesis ini, yang kita cari ya dari chart-nya, apa keluhan utama pasien, sejak kapan, lokasinya di mana, durasinya berapa lama, apa karakteristiknya, kemudian faktor yang memperparah, yang memperingan, kemudian penyakit ini seberapa sakit, severitasnya seberapa parah, kemudian sudahkah diterapi atau diobati dengan obat-obat tertentu sebelumnya, kemudian kita gali juga ada riwayat penyakit dari pasien sendiri, riwayat penyakit keluarga, kemudian riwayat penyakit kronis, dan gaya hidup. Kemudian yang mesti kita ketahui pada mata itu terkait dengan komplikasi dari penyakit diabetes, salah satunya ke mata, komplikasi mikrovaskular ya, disebut sebagai diabetik neuropati. Nah, setelah kita anamnesis, maka kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap mata. Ya, pemeriksaan fisik mata, ya secara garis besar ada dua ya. Jadi pemeriksaan fisik di segmen anterior mata dan segmen posterior. Ya, kita lihat ada dua. Ada yang di segmen anterior dan ada yang di segmen posterior. Tetapi yang perlu kita perhatikan pertama adalah sebelum kita memeriksa segmen anterior maupun yang posterior, kita harus melakukan yang disebut sebagai pemeriksaan tajam penglihatan. Nah, ini adalah pemeriksaan yang pertama dulu pada mata yang harus dilakukan sebelum kita memeriksa segmen anterior dan posterior. Visus adalah pemeriksaan tajam penglihatan. Dianggap sebagai contoh, ini AA ini adalah suatu Snellen chart ya. Kita mulai menyatakan pada pasien, kita kasih penjelasan dulu bahwa kita akan memeriksa matanya satu persatu ya. Pemeriksaannya matanya satu persatu. Kalau kita ingin memeriksa mata kanan dulu, maka kita menyampaikan bahwa untuk pasien diminta untuk menutup mata kiri, tapi hanya menutup seperti ini, tidak perlu sampai menekan. Nah, kemudian jarak antara papan Snellen chart itu dengan posisi duduk pasien adalah kira-kira 5 atau 6 meter. Ya. Dan kita sampaikan pada pasien, silakan Pak dibaca huruf apa, misalkan ini huruf A, seperti itu. Kemudian kita lanjut sampai ke bawah. Ya. Kita lanjut sampai visus yang 6/6. Misalkan ini adalah 6/6, kita sampaikan pada pasien untuk membaca sampai habis ya, di baris itu. Nah, ketika pasien tidak mampu untuk membaca pada huruf yang pertama, yang paling besar ya di sini, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita menggunakan jari ya, suruh meminta pasien untuk menghitung jari. Ya, dari jarak 6 meter juga ya, kita berada di posisi ini, pasien di sini, kita ada di posisi 6 meter dari pasien. Ya, kemudian kita menyampaikan dengan 5 jari. Ya, ini dilakukan kalau pasien tidak bisa membaca di huruf yang pertama ya, paling besar. Nah, ketika pasien juga tidak bisa untuk melihat berapa jari itu, maka kita maju 1 meter sampai pasien bisa melihat.
Nah, ketika pasien juga tidak bisa melihat berapa jari yang kita buka, ya kan, di jarak 1 meter, ya, di jarak 1 meter, misalkan 1 meter, pasien juga tidak mampu untuk melihat berapa jari, maka kita bisa menggunakan lambaian tangan, ya, melambai tangan kanan kiri atas bawah, ya, di posisi 1 meter di depan dari pasien. Indikasinya ketika pasien tidak bisa melihat berapa jari di 1 meter dari pasien, dilakukan lambaian tangan. Nah, ketika dilakukan lambaian tangan juga tidak bisa, maka kita lanjut dengan pemeriksaan persepsi cahaya. Pemeriksaan persepsi cahaya itu ada dua, ada warna dan ada juga yang disebut dengan arah. Ya, jadi arahnya dari kiri, kita lihat arahnya di mana, Pak? Kita suruh tutup, kita lihat cahaya, kita kasih cahaya, oh arahnya ada di kiri. Taruh di sini cahayanya, oh ada di atas. Taruh di sini, oh ada di bawah. Seperti itu. Kemudian kalau warna, ada warna hijau dan merah, ya. Diminta pasien untuk menyampaikan ini warna cahayanya yang diberikan hijau atau yang lain. Kemudian kita lihat apakah benar pasien bisa mempersepsikan cahaya. Nah, itu semua tadi ada sequelnya kapan dilakukan. Nah, setelah kita memeriksa visus, yang normalnya itu adalah 6/6, maka kita lanjut dengan pemeriksaan segmen anterior. Ya. Pemeriksaan segmen anterior itu bisa kita mulai dengan konjungtiva. Ya. Konjungtiva. Jadi kita tahu bola mata kita memiliki satu lapisan, ya, yang putih, konjungtiva bulbi, kemudian juga melapisi bagian kelopak mata kita disebut sebagai konjungtiva palpebra. Kita perhatikan di konjungtivanya apakah ada kemerahan, apakah ada tanda-tanda peradangan, ada perdarahan, dan seterusnya. Ya, kita minta pasien untuk melihat ke atas, kemudian kita tarik kelopak mata bawah. Kita perhatikan di konjungtivanya apakah ada gangguan tadi. Kita juga minta pasien melihat kiri ke kanan. Kemudian untuk yang atas, kita minta pasien untuk melihat ke bawah. Dan kita bisa membuka palpebra bagian superiornya. Dan kita perhatikan apakah ada masalah atau tidak. Dilakukan di kedua mata. Itu untuk pemeriksaan konjungtiva. Kemudian yang pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kornea. Seperti yang kita ketahui dalam pemeriksaan kornea itu merupakan suatu media refraktor, ya, media refraktor yang paling luar, ya, yang paling luar. Jadi karena dia adalah media refraktor paling luar dan bentuknya adalah menjorok ke depan, ya, cembung, maka kita untuk menilai kornea itu kita harus memposisikan cahaya di samping. Dan kita melihat dari samping juga. Pemeriksa melihat dari samping, memposisikan cahaya juga dari samping. Jadi kalau kita dari samping, ini matanya di sini, nah inilah misalnya korneanya. Nah kita perhatikan di kornea itu apakah dia intak atau tidak. Pada beberapa kasus mata kering, kronis, ada infeksi, gonore, chlamydia, mata kornea itu bisa terulcerasi atau sobek atau perforasi bahkan. Dari situ bisa kita nilai atau bisa kita perhatikan, ya, korneanya itu cembung, intak atau tidak, ya, dengan menggunakan cahaya, ya, dari arah samping. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan bilik mata. Ya. Pemeriksaan bilik mata atau kamera oculi anterior. Kamera oculi anterior. Nah, pada pemeriksaan bilik mata ini juga sama.
kita menggunakan cahaya yang dari samping juga, dan kita nilai apakah terdapat apakah irisnya itu terkena cahaya, ya istilahnya gitu, terang gitu atau gelap. Kalau misalkan irisnya terang, maka posisi irisnya itu agak dalam. Tetapi kalau irisnya gelap, ya dari samping kita lihat itu irisnya gelap, maka posisi irisnya itu agak dangkal, ya. Jadi agak keluar dia gitu, dangkal. Nah, itu untuk pemeriksaan bilik mata, khususnya yang anterior. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan refleks pupil. Nah, pada pemeriksaan refleks pupil, ya kita tahu ya, kalau pupil itu disinari cahaya, maka dia akan makin kecil. Ya. Dia akan semakin kecil seperti itu, dan itu positif, ya, karena baik. Ya, jadi refleksnya normal, ya, itu refleks pupil. Jadi yang kita sinari cahaya dan langsung mengecil itu namanya refleks direct. Di mata yang satu lagi juga ikut mengecil, tapi disebut sebagai refleks yang indirect. Nah, itu untuk refleks pupil. Nah, baik. Kemudian setelah itu, jadi yang kita ulangi ya, ada konjungtiva, ada kornea, kemudian ada bilik mata, dan ada refleks pupil. Nah, inilah yang empat ini yang mesti kita nilai pada pemeriksaan segmen anterior. Nah, kemudian kita lanjut ke segmen posterior. Nah, pada pemeriksaan segmen posterior itu kita menggunakan alat yang disebut sebagai oftalmoskopi. Nah, prosedurnya kita minta pasien untuk melihat lurus ke depan, kemudian misalkan ini oftalmoskopi, ya, yang sudah terbuka cahayanya, kita pasang, kita fiksasi, kemudian kita pasang dekat dengan mata pasien, dan setelah itu kita suruh atau minta pasien untuk melihat cahaya yang ada terpancar dari oftalmoskop ini. Dan kita assess bagian fundus dari mata. Nah, kemudian ini adalah pemeriksaan utama. Pemeriksaan utama yang mesti kita lakukan berurut, ya, dari visus, segmen anterior, ada konjungtiva, kornea, bilik mata, dan refleks pupil. Di segmen posterior ada oftalmoskop. Nah, kemudian ada pemeriksaan tambahan yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan simetrisitas refleks kornea. Ya, jadi ada disebut pemeriksaan refleks kornea. Sebenarnya pemeriksaan refleks kornea ini bisa juga kita gabungkan pada saat pemeriksaan kornea. Ya, jadi pemeriksaan refleks kornea itu ini cahaya, misalkan kita letakkan 60 cm di depan pasien dan kita lihat refleks kornea yang keluar dari mata itu apakah simetris atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan gerak mata. Ya, pemeriksaan gerak mata, ya, ini dengan huruf H, ya, seperti huruf H. Kita minta pasien untuk melirik tanpa menggerakkan kepala, ya, dari atas ke bawah, samping, ya, dan ke bawah lagi, dilirik tanpa menggerakkan kepala. Nah, ini adalah pemeriksaan gerak mata, gerak bola mata. Kemudian bisa juga ada pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan lapang pandang. Nah, ini kita meminta pasien untuk menutup, ya, menutup mata. Di sini. Kemudian kita lihat terlihat atau tidak, terlihat atau tidak, terlihat atau tidak, terlihat atau tidak. Ya, seperti itu. Terlihat atau tidak, terlihat atau tidak. Kita pindah, ya kan? Terlihat atau tidak, terlihat atau tidak. Kita juga melihat dengan posisi yang sama dengan pasien. Nah, itu namanya pemeriksaan lapang pandang. Dan yang terakhir, kalau ada indikasi glaukoma, ya bisa kita menilai tekanan intraocular pressure. Ya.
Kita palpasi aja dulu. Ya, di satu mata kita palpasi, tekanannya sama, kita bandingkan dengan mata yang lain. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah pemeriksaan yang holistik yang sudah kita sampaikan. Dari anamnesisnya apa, pemeriksaan fisik mata didahului dengan visus, segmen anterior posterior, pemeriksaan tambahan tadi ada beberapa macam ya, ada refleks dari simetrisitas kornea, kemudian ada ada gerak mata, kemudian ada pemeriksaan lapang pandang dan tekanan intraokuler yang dengan palpasi. Mungkin sampai situ saja untuk pemeriksaan mata yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.